SD itu ikut SSB. SD. SD itu kelas 2 itu udah ikut SSB. Di mungkin sekarang udah nggak ada. Setelah itu SMA ya Coach ya? SMA itu SMK ya? SMK Negeri 2. SMK Negeri 2, woi. SMK Negeri 2 Surabaya. Surabaya. Itu nerus nih Coach untuk hobinya untuk futsal. Dari pemain ya kan yang dulunya kiper, striker, back ya kan, pivot. Sekarang menjadi pelatih ya kan. Nah, menjadi pelatih ini dasar atau apa ya? Mulainya itu gimana Coach? Passion seseorang terkadang dimulai sejak dini, yang akan terus berkembang jika ditekuni. Seperti halnya hobi yang akan jadi obrolan malam ini. Obrolan bukan sekedar basa-basi. Ini baru pas. Sobat, obrolan kita kali ini membahas tentang futsal. Yang mana futsal ini banyak digemari oleh kalangan-kalangan muda atau pada umumnya. Di sebelah saya ini orang yang berpengaruh dalam futsal. Coach Ari Iksan Pradana. Selamat malam Coach, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini lagi santai-santai ya Coach ya? Ya lumayan santai. Lumayan santai. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan karir Coach Ari ini. Dari mulai ya kita tahu lah Coach Ari ini dulunya membawa tim-tim sekolah ya kan, tim-tim umum, sampai kemarin saya itu tahu Coach Ari ini ke nasional. Woy. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya membahas tentang futsal sampai ke nasional Coach, pertama kali Coach Ari ini mengenal futsal atau permainan sepak bola lah. Bisa nggak diceritakan dari mulai kecil mungkin? Dari mulai TK atau SD? Ya pertama itu sebenarnya bukan di futsal, justru di sepak bola. Sepak bola. Dulu itu masih ingat pertama kali nonton sepak bola itu diajak sama ayah. Waktu itu kalau nggak salah pertandingan antara Deltras Sidoarjo lawan siapa, yang penting intinya tuh main di Sidoarjo. Di Sidoarjo, di Golderta. Itu dikenalin sepak bola, akhirnya jatuh cinta sama sepak bola. Terus SD itu ikut SSB. SD itu kelas 2 itu udah ikut SSB. Di mungkin sekarang udah nggak ada. Bina Bola Asabab. Asabab. Di Asabab. Ya, itu dari situ suka bola walaupun sempat berhenti. Terus balik lagi mungkin SMP ikut bola lagi sampai akhirnya berhenti di ya usia 8 sampai 19 tahun karena ada cedera di lutut cedera. Itu pas SD pas enggak, itu pas terakhir internal 2019 mungkin kalau nggak 2018. Oke. Berarti itu masih di sepak bola ya Coach ya? Masih sepak bola, tapi itu selingan sama futsal karena sambil jalan nih di SMK SMP ada futsal, lah itu baru kenal futsal, SMP lanjut ke SMK sampai sekarang. Oke Coach, berarti SD ini Coach sudah mengenal dunia sepak bola ya? Ya alhamdulillah. Sudah masuk ke sekolah SSB-nya malah? Sudah ikut SSB kelas 2. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Berarti sorry Coach, tak potong sedikit dari SD nih sampai sebelum lulus SMP nih. Itu berarti sudah sepak bola terus nih? Iya, sepak bola terus. Oke, sepak bola terus. Nah, di SMP sampai di SD ini sepak bolanya ini sampai ke menjuarai atau turnamen-turnamen atau seperti apa, Coach? Kalau waktu di SD itu memang karena waktu itu di grassroots di SD itu masih minim turnamen kayak sekarang ya. Mungkin lebih banyak coba luar kota sih gitu. Kalau masih ingat waktu itu mungkin yang paling terkenal waktu kan Danon atau Biskuat ya. Mungkin itu sih. Okay. Tapi nggak sampai yang bisa nasional waktu itu. Karena mungkin berhenti di kelas berapa? Kelas 6 ke kelas 5 itu berhentinya. Oke. Berarti untuk pertandingan pas pada waktu ikut SSB ya, itu pertandingan yang kompetitif biasa lah ya, ya kayak Tarkam bukan? Iya, mini festival lah kalau di usia waktu itu kan biasanya namanya mini festival. Mini festival. Itu ada pengalaman menarik nggak Coach pas SD nih? Pas SD ini mungkin cetak gol
Berhubung SD itu mainnya bek kanan, jadi nggak pernah cetak gol. Oh, nggak pernah Nggak cetak cetak gol. back ya? Iya, Back. karena Oke, bek oke. kanan. Back Karena kanan. dulu seneng banget sama Anang Ma'ruf. Itu Weh, seneng Anang makanya bek kanan. Ma'ruf. Kalau Idola SD itu. sih belum ada yang berkesan sih belum ada kayaknya. Belum ada lah ya. Tapi pernah nggak pas SD itu, pas SSB itu cedera itu tadi cedera di pas SD juga? Nggak pernah. Oh, SD belum sama ya? sekali sampai SMP nggak pernah tahu yang rasanya cedera, belum pernah. Oh, belum pernah Alhamdulillah. ya. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk pas di SD nih coach, kan masih rananya masih baru suka sepak bola lah ya Ya, coach baru ya. sekali. Baru suka sepak bola. Nah, pada saat itu yang memilih di posisi bek kanan ini coach sendiri atau sudah dari memang sekolahnya itu coach? Kebetulan nggak tahu persisnya. Tiba-tiba seneng aja main di bek kanan. Oke. Karena seneng lari-lari, terus Lari-lari. ya seneng crossing. Nah, seneng aja. Iya, Terus iya. gimana lawan, ayo gimana cara nggak bisa lewat, ya seneng gitu aja. Walaupun kalau dilihat capek sebenarnya main bek kanan. Itu sampai lulus SD ya tetap di bek kanan itu coach? Iya, sampai kelas 5 nih, kelas 5 sampai bek kanan. Sampai kelas 5, kelas 6. Berarti perjalanan di SD itu sudah mau ikut ini ya, sekolah sepak bola itu ya coach ya? Iya, bener. Sampai lulus SD. Sampai lulus SD. Sampai lulus SD. Belum pernah cetak gol. Kayaknya belum. Kayaknya belum. Seingatnya belum. Seingatnya belum ya. Lanjut lagi ke SMP. SMP itu masih ikut SSB yang sama atau? SMP itu enggak, karena bandel SMP. SMP SMP bandel ikut ya dulu itu berantem. ya, jadi SMP 3 tahun itu nggak tahu yang namanya sepak bola, udah nggak nyentuh sepak bola sama sekali. Oh, malah berhenti. Berhenti total Berhenti total Iya. di SMP. SMP. Kenapa coach? Apalagi dulu itu SMP-nya kan jauh dari rumah. Oh, Jadi oke. berangkat pulang naik angkot, jadi ya latihan kalau udah umur segitu kan ada yang sore nih. Iya. Nah, kebetulan di SMP masuknya tuh siang sampai sore. Jadi nggak ada waktu. Terus di waktu minggunya itu ya karena bandel, Sabtunya itu begadang terus, ya akhirnya ya lepas lah sepak bolanya di SMP. Berarti SMP Nggak nggak sama sekali ya nggak coach sama ya? sekali ya. Nah, pas SMP hobinya ngapain coach? Mukulin orang kayaknya. Nggak, emang waktu SMP emang lebih nggak ke arah sih. Baru ke arah mungkin ya itu SMP kelas 3 itu balik lagi ikut ekstrakurikuler di SMP. Cuma itu udah pure futsal, baru kenal futsal di SMP itu lagi. Loh, nggak main sepak bola, nggak main futsal malah tapi kenalnya di futsal. Di SMP itu. Di SMP kenal futsal. Oh, ekskul ya. Ekskulnya SMP ya. Ekskulnya SMP itu kelas berapa coach? Itu dari kelas 1 sebenarnya, cuma baru benar-benar mendalami futsal atau ikut event-event itu di kelas 3 SMP. Oke. Event di 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP berarti futsal langsung di SMP itu langsung ke futsalnya itu ya? Iya, di futsal. Oke. Nah, dari sepak bola nih di SD itu tadi ya, dari sepak bola di SD itu ke futsal, apa yang beda coach menurut coach? Lebih capek futsal. Ke waktu SMP sih nggak ngerasain. Karena pas SMP itu saya main kiper. Oh. Jauh, main kiper. Dari bek kanan ke kiper. Jadi dulu bahkan di turnamen di Wijaya Putra itu salah satu kiper satu-satunya yang masih pakai sarung tangan. Futsal, nggak tahu karena nggak tahu. Taunya sepak bola ya. Masuk itu satu-satunya kiper yang pakai sarung tangan. Nah, sempat ya kaget, ada yang pakai sarung tangan. Ternyata futsal nggak pakai sarung tangan. Itu jadi pengalaman lucu juga ya. Pengalaman lucu. Loh, sebelumnya memang nggak tahu sama sekali, apa nggak tanya apa gimana coach? Kok kiper pakai sarung tangan nih? Ya nggak tahu sebenarnya sih. Kalau emang harus pakai sarung tangan, soalnya itu tadi nggak pernah ikut. Terus ya kelas 1, kelas 2 yang dimainin selalu kelas 3, baru event di situ, loh kok nggak pakai sarung tangan? Ya pelatih juga nggak ngasih tahu, nggak boleh pakai sarung tangan. Ya udah kita sampai beli sarung tangan ya. Malah nggak kepake. Berarti itu pengalaman lucu juga ya coach ya. Dari ceritanya kan dari SD ini coach sepak bola nih, ya kan coach sepak bola, terus SMP kelas 1, 2 katanya kan nggak menyentuh bola lah, nggak ke ranahnya sepak bola atau futsal. Tiba-tiba masuk eskul langsung ke futsal. Dari mulai lapangannya besar jadi agak kecil ya kan. Lah, coach kok tadi bilang malah lebih capek di futsal. Iya kan? Iya. Itu bedanya apa emang coach? Maksudnya kenapa kok bisa
bisa dibilang lebih capek ya di futsal. Karena tadi pergerakannya semakin lebih cepat. Terus kalau di futsal kita transisinya cepat banget karena lapangan justru lapangan kecil, jual beli serangannya semakin cepat. Jadi nggak ada waktu. Kalau di sepak bola kita bisa contoh kita mau main apa, bek kanan lah. Kalau yang main di sektor kiri, bek kiri overlap ya bek kanan bisa jalan. Di futsal kan nggak bisa. Ngapa-ngapain lah ya. Sebaliknya striker diserang bisa turunnya santai, back bisa kalau nyerang ya santai. Di futsal kan nggak bisa. Iya, Empat orang selalu terlibat 4 orang. Transisinya cepet, lari, capek lah lebih sama futsal basket lebih capek dari sepak bola. Pasti Lebih capek. Meskipun lapangannya lebih kecil ya coach. lapangan lebih kecil tapi intensitasnya lebih tinggi. Oke. Ini seru juga ini ngobrol sama coach. Coach diminum dulu untuk Siap ya. hidangannya ini. dari Jeb Kopi. Dari Jeb Kopi. Iya. Oke, kita lanjut untuk obrolan dari SMP nih coach. Itu sudah ikut kompetisi ya? Sudah ikut kompetisi. Berarti antar SMP. Antar SMP. Itu berarti masih membawahi nama sekolah. Nama sekolah ya. Oke, berarti itu kayak klub pertama bukan sih coach? Maksudnya untuk ikut di futsalnya nih. Iya, ya kan? Event. Oke, tapi masih membawahi nama sekolah ya. Nama sekolah. Masih. Nah, pada saat itu juara nggak coach? Alhamdulillah. Juara itu kan juara nggak ya? Juara 4. Oh, harapan. Karena ada pialanya ya, berarti juara lah ada pialanya. Juara 4 waktu itu. Semifinal kalah sama SMP 20. Perebutan ketiganya itu kalah sama siapa ya? Tuh antara Bina Putra atau siapa lupa. SMP 20 menang nggak coach? SMP 20 juara 1. Wah, itu SMP saya. Ya, itu hasil itu. Bagus. Tapi di turnamen itu ada yang bisa bikin bangga. Apa itu coach? Kita menang lawan tim yang dijagokan bakal juara. SMP Hayam Wuruk waktu itu masih pemain mitra semua. Berarti kita menang 6-5 di pertandingan pertama. Pertandingan pertama itu nggak akan bisa dilupain itu. Wah, itu jadi kenangan ya guys. Jadi kenangan ya. Berarti pas pertandingan pertama babak knockout ya. Babak knockout coach ini baru pertama kali main ya kan? Baru pertama kali langsung ketemu yang kaca terakhir itu lagi terkuat-kuatnya itu ya pada saat itu. Tapi yang menang SMP saya. Sorry lo coach. ya. Jadi itu pengalaman di SMP berarti ya coach ya. Nah, pas futsal nih coach, pernah nggak sih kayak cedera atau kena kartu kuning, pelanggaran pernah nggak sih? Sering sih. Bahkan kartu merah sering kayaknya ya nakal tadi ya. Itu kiper itu coach. Pas kartu merah enggak sih, banyak di SMK sih kartu merah. Enggak Pak. Saya kan bahasnya pas SMP ya, tadi. Enggak ada ya. Pas SMP enggak pernah dapat kartu. Enggak pernah dapat kartu lah ya, aman lah ya. Aman. Berarti di SMP ini pengalamannya coach ini sudah merambat ini ya, dari di futsal ini udah merambat nih. Ya. Itu berarti coach main itu berapa tahun coach? Cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Cuma pas kelas 3 itu ada nambah di klub luar. Ya. Bukan umum ya. Klub umum berarti. Ya. Oke, kayak Tarkam gitu berarti. Iya. Berarti coach juga selain membela sekolah ini ketika ada ajang antar sekolah, coach juga ikut di latihan di klub luar ya. Walaupun cuma sebulan 2 bulan. Itu kompetisi juga coach? Enggak, itu kan ini yang buat seneng. Gimana coach? Karena latihan futsal pertama kali di klub itu dilatih sama pelatih yang mungkin top. Wih, top. Karena yang latih itu langsung Coach Saidong waktu itu. Coach Saidong, saya tahu. Mungkin Coach Saidong juga lupa lah. Waktu itu namanya Relok, Remaja Logam. Itu kayak adiknya kalau di LFA itu Kaliana. Nah, itu latihan di Biskup, itu langsung dilatih sama Coach Saidong itu. Kalau mungkin sekarang kita tahu bahasanya, dulu ini apa gitu, rumit, tapi ya pengalaman sih. Istilah-istilahnya ya coach ya. Jadi bisa lebih tahu futsal ya gara-gara sama Coach Saidong tadi. Coach Saidong, saya tahu Coach Saidong itu juga pada saat saya juga ya berkecimpung di dunia futsal ya. Ya memang ngeri sih itu orang, ya kan. Jadi semua tim yang dibawa dia ya beliau ya kuat-kuat lah ya, kuat-kuat. Terus berarti coach ketemu Coach Saidong itu pas SMP. Ya. Tapi pas di klub umum itu ya. Iya. Oke. Itu klubnya apa namanya coach? Relok. Ya, Relok udah nggak ada sih, Remaja Logam. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Itu dulu lah. Itu pun cuma 2 bulan 3 bulan lah. Coach ikut itu. Iya. Karena tadi. Tapi itu nggak dilanjutin lagi. Nggak dilanjutin lagi. Karena ya tadi fokus di sekolah, terus waktu kelas 3 kan akhirnya kan ya kepingin balik lagi ke lapangan besar itu, sepak bola tadi.
Berarti dari SD coach ini ikut SSB sepak bola, Ya. ya kan? Terus SMP malah langsung lari ke Futsal. futsal. Woy. Ini perjalanan yang langsung ya. Jadi ya sama-sama bola sebetulnya ya coach ya. sama bola. Cuman bedanya kan memang pemain bola sama pemain futsal ini kan kalau untuk masalah teknis di lapangan memang perbedaannya sangat jauh gitu loh coach. Nah ini juga agak jomplang ya kalau dibilang ya agak jomplang karena apa? Yang saya tahu itu kalau sepak bola ke futsal sebetulnya nggak ada perbedaan sih sama-sama tendang bola ya Iya. kan. Cuman biasanya coach ya untuk pandangan, wah pemain sepak bola ini kan lebih enak ya kan, lebih Ya, klub-klubnya kan lebih lebih terkenal. Nah, lebih terus banyak. iya harusnya kan kayak anak-anak muda-muda nih, aku pengen jadi pemain ini kan biasanya gitu. Ya. Kalau di futsal di era-era masih SD SMP, kayaknya masih belum kepikiran untuk kayak sepak bola. Ya. Aku pengen di klub ini gitu. Ya nothing tulus main aja sih. Ya kayak tadi coach bilang main aja dulu jadi pemain ya kan. Nah, setelah itu SMA ya coach ya. SMA itu SMK ya. SMK Negeri 2. SMK Negeri 2, woi. SMK Negeri 2 Surabaya. Surabaya. Itu nerus nih coach untuk hobinya untuk futsal. Enggak. Oh, Jadi enggak malah. berhenti. Wah, ini seru ini. Nah, karena itu sebenarnya pas SMP itu cuma itu janjian. Masuk mana? Semua itu rata-rata SMK 5 semua. Oh, pembangunan. Pembangunan semua Oke. SMK 5 semua. Ternyata pas di tim ini yang masuk SMK 5 itu cuma 2 orang. Wah, di tim futsal itu Di ya? tim fusalnya SMP yang ya kita Iya, juara iya, terus itu iya, kan. iya. Nah, itu cuma 2 atau 1 orang saya lupa. Sisanya kayak Irul itu ternyata di SMK 2. Terus Surya SMK 2, Riko SMK 2. Saya mau SMK 5 mikir. SMP naik BEMU sekali, enak jurusannya WL lah. Kalau ke SMK 5 enggak ada BEMU. Enggak ada BEMU. Enggak ada pada saat BEMU. itu. Hanya udah wis SMK 2 itu tadi. Nah, tapi nggak Oke. ikut futsal karena apa? Karena waktu itu latihannya kalau nggak salah minggu sore atau minggu pagi. Nah, waktu kelas 10 itu udah balik ke SSB lagi. Duh, wah ini menarik. Dari SSB sepak bola. Ya, Sepak bola futsal, sepak bola lagi. iya benar. Wah, itu kelas 1 ya coach ya? Kelas 1 SMK. SMK. Padahal di teman-teman coach ini masih di futsal. Masih di kalau yang sudah futsal dan sepak bola. Dua-duanya. Yang temennya coach yang temennya, Surya itu tadi namanya. ah, Oke. Yang lain masih di futsal. Waktu itu ngajak Irul SMP ini nggak pernah sepak bola. Iya. Hanya ayo ikut sama dia Sabab. Akhirnya dua-duanya nih saya sama Irul akhirnya ya bareng futsal sama sepak bola. Irul futsal sepak bola, saya cuma sepak bola aja. Oh, coach ini di sepak bola. Nah, dari SD ke SMK ini kan agak lama nih waktu. Ya. Nah, kembali ke sepak bola lagi. Ya. Jadi bek kanan lagi nggak? Enggak, striker. Oke, striker. Gak kuat karena gak kuat. Loh, bukannya striker memang harus malah harus cetak gol terus, coach? Fisiknya gak kuat. Oh, fisik. Tenaganya udah habis. Berarti ya kayak Filippo Inzaghi Nah, ya, ngendok gitu ya. Pondo tap in aja. Tap in. Tap in. Oh iya, saya lupa. Pas SD itu kan kalau usia SD ya, coach ya. Untuk sepak bola ini berapa ya, coach? Per tim itu berapa pemain ya, coach? Apa sama 11? Tergantung sih. Kalau masih di usia 6 atau 8, kalau nggak salah itu masih setengah lapangan itu. Setengah lapangan. Masih ya entah 8 atau 7 lawan 7 lupa aku. Kayaknya 8 lawan 8 waktu itu. 8 lawan 8. Ya, sampai mungkin U12 kalau nggak U14 baru kita main 11 lawan 11. Oke, berarti pas SMK udah 11 lawan 11 ya, coach ya. Lapangannya udah ya besar banget. Besar banget ya, coach ya. Untuk pas di SSB, masuk SSB lagi. SSB lagi sama si Irul itu. Sama Irul. Itu coach kan striker nih. Striker. Irul apa, coach? Bek kiri kalau nggak salah. Bek kiri malah. Bek kiri. Nah, itu pas di SSB, pas SMK itu, coach. Turnamen nggak, coach? Waktu itu sempet Piala Koni. Piala Koni besar. Piala Koni besar. Wih, keren. Waktu itu sih anyar-anyaran GBT, baru-baru GBT itu. Baru-barunya GBT. Ya. Oke, ya saya menang itu. Kalah di final lawan siapa? Lawan Mitra nggak salah. Kalah di final. Ya. Berarti juara 2. Juara 2 lah. Runner up lah. Runner ya. up. Lumayan lah. Peringkat 2. Peringkat 2 ya. Iya, juara itu 1. Juara 1. Berarti, baru ikut itu, coach. Baru masuk ke SSB. Iya. Langsung turnamen Koni ya itu mungkin 1 bulan setelah SSB itu balik lagi mungkin 1 bulan setelah SSB itu.
Wih, keren ya. Berarti coach ini termasuk cepet ya coach ya? Dari SMP nih futsal nih. Ya kan? Kan beda nih. Nggak pernah main sepak bola pas futsal itu ya coach ya. SMP. Nggak pernah, Nggak pernah. jarang, nggak pernah Pas bahkan. masuk SMK kelas 1 Ya, balik ke SSB lagi ya, langsung turnamen. langsung turnamen. Jadi striker kan itu? Jadi striker. Gol berapa coach? Cetak gol berapa coach? Kalau latihan sering. Pas Sebentar. pertandingan cetak gol 1 itu pun gara-gara adu penalti. Kalau dari kata-kata kalau latihan sering ya udah Latihan pasti nggak sering. pernah nyetak Ya, gol kan kompetisi ya. sering. Latihan sering cetak gol. Latihan sering cetak gol. SSB itu ya. SSB. Pas kompetisi malah Zong, Zong. mandul. Oke. Itu gini coach, untuk di kompetisi pertama berarti itu kecil yang di KONI. Iya, Pertama kali. iya, pertama kali. Nah, itu kesan-kesan menyenangkan lah ketika pertama kali terus runner up ya coach ya. Runner up. Nah, itu ada nggak yang pertandingan-pertandingan mungkin yang paling berkesan buat coach? Paling berkesan mungkin waktu lawan Suryanaga mungkin. Suryanaga. Iya, karena kalau kita lihat Asabab sama Suryanaga ibaratnya Real Madrid sama Barcelona. Woi, Jadi, El Clasico. El Clasico, nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Bahkan kita nggak pernah di briefing sama mungkin Pak Manajer waktu itu khusus lawan Suryanaga itu Pak Manajer sampai turun bilang ya nggak boleh kalah Nggak boleh kalah. sama Suryanaga. Kalau menang dapat ya manis-manis lah. Bonus. Nah, dari situ aku baru apa ya mungkin dapat uang pertamaku karena sepak bola di situ kayaknya. Alhamdulillahnya kita menang, masuk di ruangan itu seneng-seneng anak-anak. Orang juara padahal juara kagak, belum ya udah seneng-seneng. Karena tahu dapat bonus. Waktu itu masih ingat kurang lebih kalau nggak salah 75.000. 75.000. 75.000 tapi seringnya masalah gitu. Oke, itu per pemain ya coach? Per pemain. Per pemain. Per pemain 75.000. Sama cadangannya juga. Sama cadangannya. Wih, rata keren rata ya. 75.000 75.000. hanya pas menang lawan Suryanaga. Nah, setelah itu kan lawan pertandingan lagi nih. Ya. Menang lagi. Itu dapat bonus lagi? Nggak. Oh, berarti khusus lawan Suryanaga aja. Berarti khusus itu ya coach. Khusus satu pertandingan itu. Nah, selain lawan Suryanaga itu coach, sampai di final ya. Final itu kan sampai di final. Kenapa kok bisa kalah coach? Itu mungkin karena Mitra itu kita tahu sendiri lah pemainnya top lah, jago-jago. Padahal Asabab itu punya waktu itu pas di KONI kipernya bagus itu, namanya Madrid. Wih. Wah itu bagus, namanya Madrid. Ada Realnya nggak? Nah, kayak kalau Real Madrid ya ada Realnya ini. Namanya Madrid. Terus kalau nggak salah dia juga Made atau Madrid lupa aku. Made tapi dia latihannya di Real Madrid, itu kan ada Real Madrid Sidoarjo lah. Iya, betul. Memang kalau kualitas sama Mitra bagus kita diajar 4-0. 4-0. Iya, tapi kayaknya itu gara-gara saya nggak main kayaknya. Sampai nggak main coach? Saya final nggak main. Final waktu itu ya cadangan, terus disuruh pemanasan. Mungkin pas masih babak pertama itu disuruh pemanasan waktu itu sama kalau nggak salah almarhum Coach Saihu nggak salah. Almarhum Coach Saihu. Ya. Atau sama Pak Yaya juga saya disuruh pemanasan. Pas habis pemanasan mau main ternyata ada miskom. Nama saya nggak masuk DSP. Oh. Kesalahan nulis nama, entah itu manajer atau siapa tuh pelatih siapa yang salah nulis nama. Karena kan waktu itu nama saya Ari. Iya. Tapi dipanggil pelatih itu Hari. Nah, jadi yang berarti yang masuk itu orang beda. Duh, tapi memang ada coach namanya si Hari itu memang ada. Kayaknya ada kayaknya. Nggak tahu pokoknya intinya tuh saya nggak bisa main ya karena nggak ada DSP-nya tadi itu. Oh. Makanya saya kira ya udah. Nggak jadi main di final, cuma lihat aja. Terus akhirnya kalah 4-0. Tapi pada saat itu punya kepikiran wah kalau aku main harusnya kalahnya lebih banyak nih. Apa gimana coach? Minimal statistiknya menang di offset lah minimal. Statistiknya menang di offset lah. Iya, striker karena striker lah ya. Wah, seru ini. Nah, setelah SMK kelas 1 masuk SSB pertama kali langsung turnamen itu ya coach. Setelah itu turnamen lagi atau gimana coach? Turnamen lagi banyak sih di 10 November. Saya lupa napus lacap apa di 10 November itu kalah 8 besar. Terus gimana lagi dulu ya? Di Simo kalau nggak salah dulu Simo. Itu di final kalah sama Suryanaga kalau nggak salah. Wih. Itu marah-marah semua itu wis. Gak jadi dapat bonus. Ya tapi lupa namanya siapa ya itu dulu Pak Yayo sampai marah-marah kamu
udah kalah ketawa-ketawa malu ah. Seingatku sih itu sih Mas Ian. Sebentar coach, kalau kalah sama yang lain nggak apa-apa ya coach? Gak apa-apa, jangan sampai kalah sama Suranaga gitu aja. Berarti bener-bener kayak El Clasico Iya, ya coach ya? benar-benar guys. Padahal masih SSB lah ya, Iya, masih SSB udah kayak Real lawan Barca. Ya, lawan Barca. Oke, seru ini. Coach ini dari SSB sepak bola ke futsal terus SSB lagi. Wah, itu sudah banyak kompetisi ya coach ya malah coach ya. Pas di SMK itu kelas 1 ya coach? Kelas 1. Kelas 2-nya? Kelas 2 ini yang menarik nih. Kelas 2 itu masih di SS Basapap. Cuma kan udah mulai ke senior nih. Nah, mulai ke senior itu di senior tuh ada ketemu yang namanya coach pelatihnya SMK 2 tuh ya, Coach Ambon atau Mas Ambon. Mas Ambon. Nah, di Mas Ardika itu. Nah, dulu itu pas latihan itu pokoknya saya dipanggil striker buta warna lah. Nah, Mas Ambon itu ngajak latihan SMK 2. Ngajak latihan SMK 2. Futsal. Iya. Oke. Nah, dari situ mungkin pagi, sore itu kadang kita latihan di misalnya ada nama pelatih satu Pak Subhan. Ya. Karena Asabab ini kan nggak masuk di internal Persebaya. Jadi pagi kita latihan, minggu itu pagi latihan Asabab, sore latihan Bintang Angkasa, sorenya. Sebentar coach, Bintang Angkasa ini sepak bola juga? Sepak bola juga, klub internal. Nah, jadi beberapa pemain Asabab itu yang udah mungkin levelnya ke senior diajak ke Bintang Angkasa. Nah, malamnya latihan futsal SMK 2. Pagi? Ya, pagi. Siang. Ya, pagi, sore, malam. Ya, lebih ke siang sih, siang sore malam karena Asabab siang, sore sama malam. Iya, kalau Asabab tahunku itu 99 latihan mulai jam 10 atau jam 11 sampai jam 2 siang ya. Nanti lanjut setengah 4 itu Bintang Angkasa. Karena punya target kepingin main internal lah waktu itu, karena biasa pokoknya nggak bisa main internal. Iya. Nah itu terus malamnya latihan SMK 2. Futsal. Wih, sebentar, ini kok menarik ini. Berarti dari siang itu kan latihan nih coach? Ya, itu fisik atau match? Latihan. Yes, campur lah ya. Oke, terus sorenya juga gitu juga? Sorenya ya, tapi lebih ke kalau di senior lebih banyak ke tactical sebenarnya sih. Oke, strategi lah ya, formasi dan lain-lain lah. Terus futsal. Kalau Mas Ambon ya setiap hari fisik kayaknya kemarin dulu itu. Wes fisik tok pokoknya. Ini gini. Ini hanya coach Arya aja apa satu tim itu yang diajak seperti itu. Jadi kayak siang, sore sama malamnya ini dengan anak-anak yang sama atau? Kalau siang ke sore beberapa iya. Jadi beberapa dari Asabab ini kan yang mungkin tak kelihatan menonjol atau yang mau lah, yang mau tetap sampai ikut latihan buat internal lu, ya ayo latihan di sini yuk. Cuma malamnya kan ya Asabab nggak ada anak SMK 2 kecuali yang udah tahun 98, saya kan 98 itu banyak anak SMK 2-nya. Nah, dari situ dibaca, ayo kan kamu daripada nggak ikut futsal, ayo bantu sekolah nih futsal kan gitu. Wah, saya kok nggak bayangin ya. Dari siang, sore, malam. Siang aja kalau latihan sepak bola. Kayaknya udah capek loh. Ya itu nanti ada akibatnya akhirnya nanti. Apa itu coach? Akibatnya adalah saya 4 bulan nggak bisa aktivitas normal atau 4 bulan itu nggak bisa latihan ya bisa apa-apa. Karena udah kecapean, otot perut nggak kuat. Kalau bahasa orang dulu itu turun beruk namanya. Turun beruk? Ya apa kalau sekarang? Tahu hernia atau apa. Yang penting dulu itu sampai otot perut ini turun. Otot perut ini ya, turun. Jadi ya tetes molanya turun gini. Jadi itu harus dipijat. Karena kecapean. Terlalu over ya coach? Over. Terus yang kedua otot perutnya nggak diimbangi sama otot perutnya. Jadi saya kan dulu paling males kalau suruh sit up. Nah, salah satunya itu. Otot perut turun? Iya, otot perut itu jadi kayak kemaluannya itu turun gitu. Hernia bukan coach? Ya, hernia kayaknya. Wih, masih SMK itu ya? SMK kelas 2 mau kelas 3. Gara-gara itu? Kecapean over. Wih, itu banyak yang kena coach? Maksudnya? Enggak, saya sendiri lah. Oh, coach aja? Saya sendiri. Sampai kena itu coach? Iya. Kena. Tapi setelah itu kalau sudah kena hernia itu ya coach ya? Pada saat ikut yang overuse itu tadi ya. Overuse. Nah itu sempat langsung berhenti atau gimana coach? Ya pasti berhenti karena nggak boleh capek terus bagusin otot perutnya dulu. Kan emang waktu nggak di medis sih, memang cuma dipijat aja perut terus 1 bulan sekali 3 minggu sekali pijat. Terus mungkin sambil jogging tipis-tipis tapi masih sakit. Jadi
buat jogging itu sakit. Oh, Gitu. berarti setelah tahu kena Ya. sakit itu langsung berhenti ya, Coach? Berhenti Maksudnya total. untuk istirahat ya? Istirahat total. Emang dianjurkan istirahat total. Istirahat total. Itu berapa lama, Coach? Oh itu kayaknya sampai saya nggak bisa, akhirnya nggak didaftarin internal itu. Itu 6 bulan, 4 bulan lah, 4 bulan ada itu. 4 bulan. Dari sampai mau kelas 3 SMK pokoknya itu. Oh, itu malah berefek jelek juga ya, Coach ya? Ya, Jadi terlalu dipaksakan ya, terlalu Ya. dipaksakan dari yang tadinya sebetulnya bisa lah ya ikut apa namanya tadi? ya Liga Persebaya Liga lah kalau Persebaya bahasa lah ya. kami Liga Persebaya. Harusnya bisa ikut Ya, itu. insya Allah bisa. Berarti termasuk penyesalan ini, Coach? Ya, karena nggak mikir lah. Penyesalan ya mungkin. Soalnya harusnya bisa main Liga Persebaya tahun itu kan, akhirnya harus tahun depan lagi main gitu. Oke. Berarti kelas 2 itu ya, Coach ya? Kelas 2 ya, Kelas 2 2 ke kelas SMK. 3. Iya, benar. Kelas 2 ke kelas 3 ya. SMK itu ya sedikit terkubur lah ya mimpinya ya. Harusnya bisa join untuk di Persebaya Junior ya harusnya ya malah ya. Kalau udah bisa main di Liga Persebaya kan pasti kan terpantau lah kan Nah, gitu. itu harusnya. Wah, itu sangat disayangkan ya, Coach ya. Iya. Sorry, untuk pas malamnya kan ditawarin kan ya, Coach ya, untuk di futsal. Iya, besar. Nah, kan ini kan dari sepak bola nih, futsal. Sebetulnya ada efek nggak sih, Coach? Contoh nih, Coach kan sudah rutin nih main di sepak bola. Tiba-tiba sesekali ayo ikut futsal nih malam. Di futsal kan harusnya juga ada efek langsung ya, Coach? Karena muda kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya, Coach? Ya malah justru kalau ada mungkin udah saya kurangi satu atau apalah. Karena waktu memang nggak ada dan ya berarti saya pikir fan-fan aja, oke-oke aja ya lanjut aja sih waktu itu. Kalau secara permainan, Coach, kan harusnya Nah. berbeda perbedaannya sangat Ya, signifikan. Ya, Berhubung yang ngelatih itu Mas Ambon, Mas Bardika itu kan pemain sepak bola. Oh, pelatihnya malah pemain sepak bola. Iya. Bahkan masih di Asabab waktu pas ngelatih sebelum dia di Barito itu. Masih di Asabab. Jadi ya mainnya tactical futsalnya sedikit. Yang penting gimana defend 2-2, main di skala 8 besar. Bahkan SMK itu sering cetak geluat sundulan. Saya sendiri. Mana main depan. Nah. Iya. Nah, sampai di longnya sundul aja gitu futsal kayak itu. Futsal waktu itu. Ya karena nggak ada offset itu tadi, Coach. Karena nggak ada offset. Kalau ada offset ya offset terus. Saya itu dengerin dari tadi cerita Coach itu sebetulnya bukan malah capek gitu loh, Coach. Dengerin kayak aduh, gak bayangin gitu loh, gak bayangin dari sepak bola futsal gitu terus kan. Oke lah kalau dibilang bosan enggak lah ya seharusnya ya, karena memang itu kan hobi ya, kesenangan lah. Tapi kan ini kan dua hal yang berbeda. Oke, sama-sama sepak bola. Sama-sama bola. Futsal, sepak bola, futsal, sepak bola. Sebetulnya di saat SMK itu kan ada nih harusnya kepikiran untuk di Persebaya Junior atau Liga apa tadi? Liga Persebaya. Liga Persebaya ya. Kenapa kok masih ngambil yang futsal, Coach? Nggak tahu, seneng aja sama futsal yang pertama. Si kedua, nggak dulu itu 2019 atau 2018, 2017 itu Persebaya nggak punya, ya nggak kayak sekarang lah. Jadi dari Persebaya juniornya tuh kayak EPA atau apa sekarang nggak ketata. Jadi kita nggak, pemain itu dulu nggak kepingin jadi pemain EPA sebenarnya, nggak ada bahkan. Karena yang ditahu ya Persebaya senior waktu itu. Jadi itu kenapa ya. Yang kedua ya mungkin saya tipe orang yang ya udah coba dua-duanya, rezeki yang mana ya wis gitu. Berarti masih dalam masa apa ya? Ya cari kesempatan dulu lah ya. Cari keberuntungannya di mana nih, ya kan? Ya. Jadi ditekunin semua. Iya. Futsal sama sepak bola. Malah akhirnya kena hernia tadi. Jadi malah kekubur semua ya. Iya. Nah, terus Coach, oke, setelah masa kelam kena sakit itu tadi, akhirnya kan sempat berhenti nih 4 bulan ya, Coach ya. 4 bulan. Nah, setelah proses penyembuhan berarti sampai ke kelas 3, Coach. Sampai ke kelas 3 ya, benar, sampai kelas 3. Kelas 3 balik lagi ke sepak bola apa futsal ya? Dua-duanya sih, lebih ke dua-duanya. Nggak kapok ya berarti. Nggak, karena kalau di waktu habis sembuh itu kan udah nggak asabab nih. Otomatis pilihan cuma 8 besar, sore sama futsal. Nah waktu itu, waktu saya kelas 3 itu, jadwalnya itu nggak bentrok sama 8 besar.
Jadi nggak satu hari full. Futsalnya. Beda ya. Oh, futsal sama sepak beda. bolanya. Oke. Terus pas kelas 3 itu, kalau nggak salah Mas Ambon itu udah ke Barito lah. Jadi Mas Fajar sebagai pelatih kepala pun jarang datang karena ya mungkin kesibukan lah. Kita tahu kesibukan. Jadi latihan itu ya kita sendiri yang handle. Sebentar, kita sendiri yang handle. Berarti pemain-pemainnya itu yang ya lebih ke saya Irul Fatoni dulu. Nah, ya, pemain berarti ya, pemain SMK 2-nya ya. Pemain SMK 2 ya ngelatih sendiri ngehandle sendiri, latihan bareng sendiri. Lah, ya. Pada saat itu yang paling paham kayak coachnya atau paling paham dengan strateginya itu siapa, coach? Ya, kalau saya ngomong saya sendiri nanti sombong. Agaknya saya kayaknya. Coach sendiri ya? Iya, kayaknya saya kayaknya. Kayaknya sudah nemu ini ya titik. Oh, di mana ini? Kenapa kok dia bisa jadi coach? Oke. Berarti dari situ mungkin ya, coach ya? Ya, kecelakaannya dari situ. Kecelakaan. Oke, saya mau las sedikit ini. Seru. Berarti kalau pas di kelas 3 ini lebih fokusnya ke sepak bolanya atau ke futsalnya? Kayaknya dua-duanya, karena waktu di sepak bola juga sempat main internal itu setengah musim yang nggak didaftarkan di tim satunya, ini menarik nih. Kayak daftarnya di tim yang bintang angkasa itu. Iya. Nah, terus kayak teman-teman kayak Fatoni itu main di tim yang namanya Hagana. Hagana. Ya. Nah, sesekali saya lihat Hagana ini main di waktu itu masih ada Karanggaya, main Karanggaya. Oke. Ah, ternyata asisten pelatih seniornya itu mantan pelatihnya Asabab juga, namanya Pak Harun. Terus ketemu sama saya. Loh, kamu nggak didaftarin Angkasa? Kayaknya enggak. Waktu itu Pak Harun, enggak Pak, soalnya ya habis sakit. Wis, daripada nggak daftarin, ayo ikut Hagana. Jadi di putaran pertama kan saya gagal didaftarin gara-gara cedera tadi. Iya. Putaran kedua justru didaftarin sama Hagana ke Liga Persebaya tadi. Oke, itu jadi, sama siapa, Gus? Teman-teman ada nggak? Kalau di SMK 2 dulu sama Fatoni sih. Nah, Fatoni kan putaran pertama. Nah, putaran kedua kan waktu itu emang Hagana lagi kurang perform lah. Di putaran pertama itu ada di peringkat 10. Dari 10 peserta kan waktu itu ada grup A, grup B di internal Persebaya itu. Dari 10 peserta peringkat 1 dari bawah. Oke. Jadi otomatis di putaran kedua kan pasti ingin perombakan lah. Iya. Nah, waktu itu pelatih kepala diganti, terus beberapa pemain keluar terus beberapa pemain masuk. Nah, salah satu pemain yang masuk itu saya. Oke, ya terus coach. Nah, itu kan pelatihnya ternyata itu dulu salah satu wali murid ya Asabab juga, namanya Coach Faiz, yang sampai sekarang ya masih akrab lah sama saya. Nah, dari situ akhirnya jadi waktu itu jalan dua-dua, futsal jalan, internal jalan. Nah, itu yang dari posisi 10, alhamdulillah kita itu putaran kedua cuma kalah 2 kali. Wih, putaran kedua cuma kalah 2 kali. Itu pun sama Anak Bangsa sama Arayan, jago-jago. Bahkan Bintang Timur kita kalahin 1-0. Bintang Timur Surabaya? Bintang Timur ya Surabaya yang Liga Internal itu kita kalahin 1-0. Wih, padahal waktu itu masih ada pemainnya itu Diki Kurniawan sekarang. Terus kalau nggak salah itu siapa? Persikap itu. Pokoknya pemain top lah waktu itu. Kalau nggak salah ada Akbar juga. Iya, jadi kita pakai, bahkan karena pelatih kepalanya itu ngerti futsal, dulu pelatih futsal, kita pakai defense 8 besar, defense futsal. Wih. Itu yang bikin kita menang rapat terus defense terus. Ya menangnya karena counter emang sih. Ya jadi dari posisi 10 naik ke posisi 6 kalau nggak 5 waktu itu. Counter itu kayak segitiga L1 ya kecil. Iya. Umpan lambung ya. Oke. Wih, menarik ya. Berarti malah yang dari klub apa namanya tadi coach? Hagana. Bukan yang sebelumnya. Bintang Angkasa. Bintang Angkasa ini coach kan nggak didaftarin. Ya. Karena sakit waktu itu mungkin karena sakit ya, mungkin karena kan nggak pernah kelihatan itu. Terus ditawarin ke Hagana itu. Di Hagana malah justru coach ya ibaratnya punya kesempatan lah ya, punya kesempatan. Nah, striker ya coach ya. Striker dan cetak gol di gawang Angkasa. Oke, di gawang Angkasa. Bintang Angkasa waktu itu menang 2-0, yang cetak gol itu mantan Bintang Angkasa semua bahkan. Oh, saya sama Apri dulu Bintang Angkasa. Berarti kayak gol di mantan tim lah ya. Selebrasi nggak coach? Dulu gini doang. Ya selebrasi itu. Karena di tribun suruh matain kaki ku kali mati. Lah, selama perjalanan karir di sepak bola nih coach, itu pernah kayak kan jadi striker kan? Ya. Nah,
offset pernah lah ya. Sering, bukan Sering. pernah, sering, Oke. sering. Lah untuk pelanggaran-pelanggaran atau cedera coach? Enggak sih, paling parah di ankle sih. Ankle. Iya, paling parah. Sebelumnya enggak ada kalau itu. Kalau ankle itu pas di ya jadi striker itu coach. Ya, Ah, berapa lama coach kena ankle? kalau ankle ini seminggu 2 minggu selesai lah kalau berangkatnya tepat. Oh, pada saat itu penanganannya gimana coach? Biar Kan kok bisa ada cepat ya? apa ya, kayak visionya sendiri kan di tim pasti ada. Kalau dulu mungkin namanya tukang urut lah. Sekarang nama visio apalah itu. Iya, iya. Meses apa dulu kan ada tukang urutnya dibenerin terus dikasih jangan di kompres di gini nanti buat digit lah. Itu seminggu 2 minggu udah selesai. Pengalaman ya berkesannya yang nyetak gol di mantan tim. Mantan tim. Berapa gol coach? Yang di mantan tim? Nyetak gol ke mantan timnya 1 gol. 1 gol aja. 1 gol. Untuk kompetisinya 5 kayaknya. Oh, 5. 5. Wih, keren. 5 gol ya. 5 gol. Itu selama putaran kedua ya coach ya? Putaran kedua aja. Itu finish di peringkat berapa coach? Finish di peringkat 5 kalau nggak 6, lupa aku. Itu kan tadi kan di sepak bola ya coach. Ya. Di futsalnya coach? Di futsal itu jalan kalau nggak salah itu ikut turnamen apa ini? Slickers Cup. Jadi kalau nggak salah itu Slickers Cup itu di 2 bulan setelah kelas 3. Setelah kelas 3 sudah lulus? Enggak, sorry, baru kelas 3, sorry ya, baru kelas 3. Itu main di Slickers Cup. Itu kita dapat juara 1. Wih. Coach baru main? Ya, baru main. Coach baru main di membawa nama sekolah. Enggak. Kelas 2 itu pernah main bawa nama sekolah di yang pertama. Itu menarik itu yang sering tak sombongin ke teman-teman kayaknya itu. Nah, itu gimana itu, coach? Pertama kali ikut turnamen di SMK itu kalau nggak salah SMA 11 di UNER. Yang pertama ini udah cetak 3 gol. Wih, keren. Ya. Tapi perang keduanya besoknya kalah. Loh, pas di SMP itu kan jadi kiper nih. Iya. Nah, ini pas di SMK striker. Jadi pivot ya, dari striker. Jadi pivot. Sundulan terus itu golnya. Waktu itu ya. 3 gol itu sundulan. Enggak. 1 sundulan, 2 tap in. Oke, tap in. Ya. Berarti pengalaman pertama ya jadi pivot. Ya. Langsung hat-trick. Langsung hat-trick. Wih, itu pas musuhnya nggak ada apa gimana, coach? Musuhnya ada, kipernya nggak ada. Oh, kipernya nggak ada. Kok menariknya itu gini loh. Dari sepak bola jadi back ya kan, terus habis itu jadi striker. Ya kan, futsal jadi kiper. SMP jadi kiper. Iya, SMP jadi kiper terus jadi pivot, jadi striker. Kok bisa itu langsung ngegolin 3 itu loh, kok bisa itu loh. Ya saking apa ya? Editan dong ini. Bukan, saking ya temen-temennya jago aja. Iya, kita numpang doang. Benar. Gini coach, itu kan futsal sama sepak bola nih. Nah, akhirnya coach ini kan harus memilih salah satu ya coach ya, agar intens kan. Iya. Nah, itu pas di kelas 3 itu atau setelah kelas 3 coach? Setelah lulus. Kayaknya nih sama-sama sebenarnya sih. Sama-sama jalan sih. Sama-sama jalan ya, terus. Mungkin coach. Salah satu ya sama-sama jalan. Wih. Sama-sama jalan. Tidak karena bisa terpisahkan ya coach. Iya, karena jadwalnya nggak bentrok gitu aja. Selagi jadwal nggak bentrok, gas terus ya coach. Oke aja. Oke aja ya coach ya. Ya tadi prinsipnya, coba dua-duanya rezeki yang mana kita lihat pulangnya yang lebih besar mana ya itu aja. Berhubung dua-duanya waktu itu pulangnya masih sama, startnya atau finishnya masih sama, nanti masih dua-duanya. Itu sampai lulus coach kayak gitu terus? Sampai lulus, sampai bahkan kerja. Sampai kerja masih jalan dua-duanya itu? Ya, maksudnya kalau waktu kerja kan ngelatih futsal. Sebelum ke sana? Ya, sebelum ke sana. Jadi setelah lulus SMK, setelah lulus SMK ini masih jalan semua ya coach ya? Ya. Di futsal maupun di sepak bola. Sepak bola. Nah, berarti kan setelah lulus SMK ini kan sudah nggak bisa jadi pemain yang membawa nama sekolah ya coach ya? Bener ya. Nah, itu coach lari kemana nih pas futsalnya itu? Pingdus, dulu ada klub Pingdus di Kebun Dalem. Oke, saya tahu itu. Ya. Pingdus, saya tahu. Nah, Pingdus. Ke Pingdus ini apakah sama teman-teman yang dulu SMK ini coach? Iya, hampir semua. Hampir semua ke Pingdus. Ibaratnya itu Pingdus ya. Kalau dulu kan sebelum Pingdus namanya FCK, FC Kebun Dalem. Terus berubah nama jadi Pingdus karena ya ada sponsor, karena bos Pingdus lah. Itu hampir semua pemainnya itu bahkan SMK 2 semua.
SMK 2 semua di SMK 2 Pingdus semua. itu ya Di Coach ya. Pingdus ya. Nah, oke di klub umum berarti ya Klub Coach umum, ya ya. hitungannya. Oke, dari klubnya milik sekolah, milik instansi ke klub umum. Nah, di klub umum ini kan berarti untuk turnamennya, berarti hitungannya turnamen umum atau Tarkam ya Coach ya? Iya, Tarkam. Nah, di Tarkam ini udah berapa kali match Coach? Sampai berapa kali kemenangan Coach di Pingdus Kalau ini? di Pingdus banyak sih. Banyak karena ya tadi sekelilingnya tuh udah pemain bagus-bagus terus kenal satu sama lain, jadi waktu itu salah satu ditakutin lah. Mau itu sih salah satu Wih. ditakutin lah. Ya, Wak- ya, ya. Waktu itu juga awal-awalnya Al Ahly, ada yang Al Ahly itu naik. Nah itu mungkin Pingdus, Al Ahly, mungkin Garuda lah masih. Untuk tingkatannya hanya sekelas Tarkam aja atau sampai ke kayak kalau di futsal itu kan kayak ada ini ya Coach ya, kayak ada turnamen untuk kota nih, untuk kota Surabaya. Iya ya. Asosiasi Ya, Federasi AFK itu Kota. ya. Ya, bener ya. AFK itu ya. AFK. Nah, Pingdus ikut nggak Gus? Waktu awal-awal kan emang nggak ada Liga AFK dulu di Surabaya. Oh, dulu nggak ada ya? Belum Pada ada. saat Coach itu nggak ada ya? Atau lebih tepatnya sih lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Karena dulu itu di Surabaya ada selain LFA ya, ada AFL kalau nggak salah itu di SFC atau SFC itu yang dibongkar itu SFC. SFC. Nah, tapi waktu Pindus itu nggak ada. Pokoknya 2-3 tahun itu nggak ada liga sama sekali di Surabaya. Oke. Tapi pada akhirnya Pindus ikut AFK kok. Pada akhirnya di tahun 2019 kalau nggak salah. Itu Coach ikut main juga? Nah itu. Waktu jalan itu kan ikut di pra AFK-nya aja. Pra AFK. Oke, pra AFK terus pas AFK-nya cedera. Itu berarti pas pra AFK itu Coach mengalami cedera itu. Apa sebelumnya atau pas latihan atau? Setelah pra AFK itu, waktu itu mungkin nggak dengerin orang tua ya. Habis latihan 8 besar lah. Agana itu latihan sore, malam itu ditelepon sama temen, ya anak SMP ya, SMK 2 juga. Minta tolong ikut datang sparring. Waktu itu di mana itu di itu Wiyung itu apa namanya? Lapangan Wiyung. Ya lapangan Wiyung lah. Main di situ yang ada kolam renangnya belakang, sebanyak itu. Main di situ. Waktu itu sparring biasa-biasaan. Kurang anak. Saya biasanya kiper kalau sparring kiper. Iya. Nggak pakai pemanasan nggak apa, langsung kiper. Nah sebelum itu udah dibilangin sama orang tua, nggak usah berangkat. Karena habis latihan capek lah, kita udah ngeyain temen kan nggak enak, tetap berangkat. Ya akhirnya kenanya di situ waktu dicoba itu tadi, waktu sparring itu tadi. Oh berarti hitungannya sudah di luar yang coach biasa latihan. Di luar banget ya. Ya itu nggak dengerin orang tua. Nggak dengerin orang tua bener. Nggak bolehin berangkat ya kejadian akhirnya. Iya itu sebetulnya termasuk manjur juga sebetulnya itu orang tua ya, apalagi ibu ya coach ya. Iya, jadi kekualat sebenarnya sih. Saya mau ngomong gak enak ini. Ya itu pengalaman dan apa ya kayak pelajaran ya coach ya. Pelajaran bagi semuanya ini teman-teman juga ya restu orang tua itu juga penting juga gitu loh. Benar. Meskipun kalian mampu, kalian siap juga, kalau orang tua nggak ngerestuin ya itulah akibatnya ya kan. Iya. Paling utama memang harus dari doa orang tua sih. Kalau doa orang tua nembus langit katanya. Benar Coach. Nah akhirnya kan cedera nih Coach. Cedera lutut ya Coach ya? Iya. Cedera lutut itu berapa lama itu Coach? Selama itu 6 bulan, 8 bulanan. Wih. 6 sampai 8 bulan. Iya. Benar-benar bisa futsal lagi ya itu 6-8 bulanan. 6-8 bulan itu sudah nggak nyentuh bola sama sekali Coach? 3 bulan setelah cedera mungkin iya, karena double harusnya nggak boleh tapi double akhirnya ya itu tadi semakin parah. Jadi awalnya MJL kalau nggak salah, sekarang jadi ACL. Aduh. Nah itu semakin parah karena itu harusnya di lapangan, di rumah ada lapangan ya itu ikut cekeran itu akhirnya semakin parah ya. Ya tadi. Malah. Ya tambah parah jadi sampai 8 bulan 9 bulan lah. 8 bulan 9 bulan itu bener-bener nggak nyentuh sama sekali bola itu Coach. Nggak berani. Memang sakit sekali ya Coach. Sakit ya. Bahkan itu sampai 2021 bahkan kadang sampai sekarang kalau masih geser ya harus benerin sendiri. Sekarang ya. Aduh. Mungkin kalau anak SMK 2 tahu lah sampai bilang gitu. Jadi kalau udah geser gini, guys jangan ya yang bisa kan saya aja nih. Iya. Nah, kalau udah geser gini harus dibenerin gini dulu, baru bisa jalan. Aduh. Tapi sekarang kayaknya udah sering, udah nggak pernah karena agak kuat sekarang. Nah, dulu awal-awal itu.
Oke, coach. Pas 8 bulan nih, itu kan berarti kan berhenti menjadi pemain. Ya lepas Ya kan, semua lah, lepas semua lah. Aktivitasnya apa, coach? kerja, Oh, kerja, masih kerja, kerja. kerja. Oke, kerja berarti tapi di luar hobi itu tadi ya, Di coach luar ya? hobi tadi. Oke, kerja. Nah, untuk kembali lagi ke ranah bola itu tadi setelah cedera atau mau hampir-hampir mau sembuh nih, itu atau seperti apa, coach? Kalau di bola sih udah selesai sih kalau menurutku. Karena udah Berarti ini udah pasti udah selesai. Karena nggak akan bisa ngimbangin di umur yang segini. Fisik mulai nol lagi, apa mulai nol lagi, tapi udah nggak bisa. Jadi berarti oke, just a oke, oke. fun aja. Oh, berarti tetap main tapi Iya, just a fun. just fun lah ya. Berarti udah nggak ikut klub apa-apa ya, Nggak, coach ya? ya sama fokus ya. Waktu itu kan udah jadi pelatihnya SMK 2 kan. Ya, jadi otomatis ya tadi fokus latih SMK 2 aja. Berarti pas cedera itu ya, coach ya. Iya, Itu kan tadi kan coach bilang apa sembari melatih SMK 2, iya, sekolah coach yang dulu yang iya. di SMK itu kan. Nah, itu pas posisi lagi cedera itu atau setelah cedera, coach? Oh, masih posisi cedera tuh masih ngelatih sih. Oh, Masih ngelatih. berarti oke lah, berarti setelah cedera kan sudah nggak main nih Iya, di ranah di sepak ranah bola sepak atau bola. futsal. Berarti itu sembari melatih Melatih SMK SMK 2. 2. Nah, oke ini menarik ini. Dari pemain ya kan yang dulunya kiper, striker, back ya kan pivot, Pivot. sekarang menjadi pelatih ya kan. Nah, menjadi pelatih ini dasar atau apa ya? Mulainya itu gimana, coach? Ya tadi ya kecelakaan sebenarnya. Karena di SMK 2 kan waktu itu pelatihnya ada Mas Fajar, Mas Ambon. Nah, Iya, waktu coach. itu Mas Ambon itu ke Barito, 31 Barito, jamil sama aku Jackson. Terus Mas Fajar ini karena sibuk kerjaannya, jadi yang handle kan saya. Otomatis setiap harinya latihan sama saya, pemilihan pemain kandang sama saya. Nanti saya bilang Mas Fajar sih latihan ini, latihan ini. Oh ya. Sampai akhirnya lulus itu Faris kaptennya bilang, lek kali bahasa Jawa iki wis kono lho sing lanjutno ngelatih. Oke, Nah, oke, karena oke, oke. dia ya mungkin butuh ada yang ngarahin, kalau enggak kan nggak bisa. Iya, Bukan ada benar, yang benar, tuain. benar, benar. Dia jawab, waktu itu jawab kalau nggak salah, coba aja ayo gitu. Karena ya senang aja karena waktu itu pas jadi kelas 3 itu pernah sekali dikasih Kesempatan. kesempatan sama Coach Ambon dipegang di satu turnamen. Itu coach masih sekolah ya? Masih sekolah tapi Masih yang main sekolah? waktu itu tim B-nya, tim 2-nya lah, kelas Oke. 10 kelas 11-nya. Iya, iya, iya. Dikasih mandat lah. Ini pegangan aku masih ada keperluan. Nah, dari situ 2 kali main sama Coach Ambon kalah, sama saya kok hampir menang, imbang kan hampir menang. Kayaknya bisa ya ngelatih, tapi ya dari situ sih kayaknya berarti kayaknya bisa lah, makanya tuh nyobain kok. Mumpung orangnya juga suka ngomong, nah jadi Iya. mungkin kelebihannya karena suka ngomong aja sebenarnya. Coach Arinya sendiri Iya, yang saya suka sendiri suka ngomong itu ngomong, ya? iya. Oke. Nah, sebetulnya kalau dari pemain itu kan untuk menuju ke pelatih ya. Sebetulnya kan dari pelatih saya dulu ya Iya, kan ngomong kita curi iya, nih iya, iya. secara Iya, istilahnya, iya, iya. secara sistematis apa namanya? Strategi dan lain-lain. Nah, itu coach untuk bekalnya sendiri dari pemain menuju ke coach futsal itu memang dari situ atau belajar sendiri di otodidak untuk ya mungkin lihat YouTube atau seperti apa, coach? Sebenarnya kebanyakan otodidak. Otodidak ya. Iya, YouTube video lah. Tapi untungnya kayak Mas Fajar sama Mas Amur ini beda tipikal. Nah, prinsip besar latihan saya ini tergantung ikut 2 orang ini. Oke. Fisiknya ini saya ikut Mas Ambon, Mm. teknik dasarnya ini ikut Mas Fajar. Karena Mas Fajar kalau sama teknik dasar, wah gila, bisa passing 1 jam kalau nggak bagus-bagus. Nah, nanti dikombin aja sama 2 ini. Terus ya tadi lihat YouTube, lebih kebanyak lihat pertandingan sebenarnya. Oke, Nonton ya, pertandingan. ya, Jadi ya. otodidaknya dulu kan nonton pertandingan, nonton pertandingan. Dulu nggak ada coaching klinik, jarang banget coaching klinik. Ya ngalir aja udah sebisaku, setauku ya ayo. Untungnya ketemu pemain-pemain sing walaupun di luarnya kayak temen, Iya. tapi di dalam saling support. Kalau saya ngomong ya di lapangan pelatih gitu sih. Otodidak plus kayak menganalisa ya, Iya, coach ya. iya. Dari pertandingan mungkin apa namanya dari pertandingan klub lain atau apa Iya, ya, coach ya. benar. Oke, jadi coach SMK 2, coach sekolah ya berarti Iya, ya. pelatih sekolah. Coachnya pelatih sekolah ya, pelatih sekolah sampai lulus sekolah
sampai masih kerja itu sudah masih ngelatih Masih ya coach ya. ngelatih. Oke, sampai sekarang. Ya walaupun sempat rehat 2 kali rehat, terus 2022 balik lagi sampai sekarang. Sampai sekarang masih melatih SMK 2. SMK 2. Dari pemain ya kan, dari pemain terus pemain plus menghandle temen-temennya ya kan, jadi pelatih futsal. Setelah itu dikasih mandat, ayo nyoba nih ngelatih adik kelas lah ibaratnya Ya, ya coach ya. Ngelatih adik kelas, terus sekarang menjadi pelatih coach futsalnya SMK 2 ini. Bukan mantan juga ya, bukan mantan sekolah juga ya, sekolahnya dulu ya pas zaman SMK. Wih, keren sih ini. Nah, pas coach menjadi pemain futsal dulu, kan sudah beberapa kompetisi juga sudah dimenangkan ya coach ya. Ya alhamdulillah. Nah, ketika menjadi coach SMK 2 sampai sekarang sudah berapa piala coach? Nggak bisa dihitung kayaknya. Nggak bisa dihitung. Nggak Itu bisa kalau dihitung. dari tahun berapa tahun ya coach sampai sekarang ya coach? Sekitar 17 berarti 18, 19, 8 tahun. 8 tahun lah. 8 tahun dipotong 2 tahun, mungkin 6 tahun. 6 tahun melatih SMK 2. Smekda. Melatih Smekda 6 tahun ya. 6 6 tahun, tahun, Pak. total 6 tahun itu kalau setiap tahun 1, anggap aja 6 kan. Iya. Lah ini berapa kali lipat coach dari 6 ini coach? Kalau kemarin saya di story saya tuh udah ngitung itu 80-an. Wih. Kan ada sorotan bulannya. Iya, Berarti iya. ya sebelum itu kan belum ada zaman ikan masih ada sorotannya. Paling Iya. lebih dari itulah. 80. Lebih dari 80 piala iya. yang sudah dimenangkan. Iya. Wih, keren. Keren. 6 tahun ya coach ya? 6 tahun. 6 tahun sudah lebih dari 80. Ya. Berarti itu kalau dihitung itu hampir sebulan sekali ya coach ya? Kalau Iya tahun kan? ya, karena tahun sekarang yang pokoknya 3 tahun ini yang ngebut. Soalnya 3 tahun ini tuh hampir 1 bulan 2, 1 bulan 3, 1 bulan 1. Iyalah ya, kalau anggapannya 6 tahun. 6 Iya. kalau 1 bulan sekali kan sudah 72. Iya. Sudah lebih dari sebulan sekali. Iya. Keren, gila. Itu pengalaman apa ya kalau saya bilang ya? Keren sih, gila sih. Sebulan sekali loh bisa pegang piala. Itu juara 1-2 gitu ikut. 1-2, 3. Banyak ke? Kalau sekarang banyak satunya alhamdulillah. Oke coach. Sebelumnya ini coach, dulu pernah ada bayangan gak sih kalau nantinya seorang Ari ini akan menjadi coach nih? Nggak ada sih, nggak ada. Cuma itu tadi karena kecelakaan terus kok saya enak ya, misalnya nyaman aja di pinggir lapangan, terus handle situasional latihan, terus banyak ngomong, banyak interaksi sama orang, karena bisa bermanfaat sama orang itu enak banget sebenarnya. Benar. Jadi nggak nyangka, tapi saat dijalanin kok profesi ini yuk enak banget. Enak gitu. banget ya. Coach, enak banget dalam arti di jiwa bukan ya. soal uang atau apa, tapi kalau ngelatih tuh, kalau misalnya sekarang kalau ditanya kamu nggak capek habis kerja ngelatih, justru kalau saya habis kerja ngelatih itu tambah stres. Karena hilangnya tuh pas di latihan, walaupun latihan marah-marah, bahasa binatang keluar semua, tapi after latihan lebih enak daripada kalau misalnya habis kerja nggak ngelatih. Seperti yang tadi saya bilang coach, passion bener ya. Sekarang jadi passion akhirnya. Sekarang jadi passion ya coach ya, jadi coach futsal ya. Nah, perjalanan selama 6 tahun menjadi coach futsal Smekda. Sebelum saya tanyain yang paling seneng lah ya, yang paling menyakitkan atau menyedihkan atau mungkin ya coach ya, masa-masa terpuruk ada nggak sih coach? Kalau paling menyedihkan mungkin kemarin ya, gagal di final nasional futsal series itu, sayang sekali. Mungkin sampai nangis mungkin teman-teman nggak tahu, mungkin saya sampai sempat nangis, masuk dulu ke ruangan terus nangis di kamar mandi itu lama banget. Ya itu paling, walaupun sebenarnya harus bangga, tapi sayang aja kurang 1 sedikit tuh jadi juara kan, kalah, itu menyakitkan. Terus mungkin 2019 atau 2020 saya lupa, itu 1 tahun kita gagal raih juara 1 pun waktu itu. 1 tahun? 1 tahun, sorry 6 bulan 7 bulan lah, kan 1 tahun, karena waktu itu saya putuskan buat rehat lah setelah 7 bulan itu.
itu nggak dapat piala sama sekali. Mentok-mentok selalu juara 4 itu sih masih bikin sampai sekarang. Kenapa dulu nggak? Kenapa saya sekarang tuh nggak bisa bermanfaat waktu itu gitu. Yang pertama tadi pas nasional ya coach ya. Nasional ya. Wih, berarti Smekda ini coach Ari ini bawa Smekda sampai ke level turnamen nasional Alhamdulillah. antar sekolah ya coach ya. Antar SMA. Antar SMA sampai ke nasional. Ya. Langkah ke nasionalnya itu gimana sih coach? Apakah diadu dulu nih antar kota? Terus antar provinsi sampai ke nasional itu gimana coach? Itu kalau kan tahun ini alhamdulillahnya dari 4 event yang ada nasionalnya 4-4-nya kita dapat. Oke. Alhamdulillahnya ya. 4-4-nya. Tapi 4-4-nya ini beda-beda. Iya. Kita ambil dari yang pertama misalnya series. Futsal series itu kita ngewakilin Surabaya. Futsal series. Ya, jadi main di Surabaya dulu, diambil juaranya. Habis itu kita main di nasional yang satu eventnya atau satu negeri nasional itu 40 kota. 40 kota. Ya, 40 tim. Ya. Iya, Terus ada Bayu. Bayu itu mewakili kayaknya Surabaya Raya. Surabaya Karena Raya. itu ada Sidoarjo, ada Gresik, Semen Gresik. Itu juara 1. Main waktu itu di Semarang kalau nggak salah berapa klub lupa saya. Terus terakhir Eksis. Eksis ini mewakili pertama kita main di Surabaya. Iya. Setelah kita juara di Surabaya, kita main lagi antar Jatim Bali Nusra. Jadi antara Jatim, terus Bali sama Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Alhamdulillah kita juara 1 lagi di situ, terus baru main di nasional. Oh, berarti melalui 3 kompetisi ini baru ke nasional. Enggak, 3-3-nya nih ke nasional semua. Nasional semua. Iya, 4-4 lah, 4-4-nya nasional semua. Cuma stepnya berbeda, ada yang Surabaya Tok, ada yang Surabaya Raya. Iya. Yang satu ini perwakilan Jatim Bali Nusra. Jatim Bali Nusra, oke. Yang terakhir ini Alievo ini perwakilan Jawa Timur. Oh, nah, jadi ada 4 event nasional. Alhamdulillah tahun ini dapat 4 event nasional semua. 4 event nasional itu juara 1 3 kali. Di regionalnya 4-4-nya juara 1. Juara 1. Ya, 4-4-nya juara 1. Tapi untuk yang sampai ke tingkat nasional yang juara 2 itu? Itu baru series. Oh, baru yang cuma series. Cuma series sama Alievo. Alievo kemarin juara 1. Okay. Sebenarnya bukan nasional sih, se-Jawa lah itu. Sejawa. Ya. Tapi bentuknya kan Grand Champion itu se-Jawa. Grand Champion. Iya. Momen paling berkesan atau nggak bisa dilupain sih coach menjadi coach selama 6 tahun? Banyak sih, banyak banget sih. 1 yang paling nggak bisa dilupain. Juara 2 tuh selain kecewa ya pasti membanggakan lah. Membanggakan, nggak bisa dilupain kita bisa main di di Indonesia Arena itu Jakarta itu ya. Jakarta ya. Terus kita Eksis juga kita bisa main di Istora Senayan itu sebuah hal yang nggak akan saya lupain. Main di UNJ Jakarta itu nggak bisa kita lupain. Juara futsal series di Surabaya itu nggak bisa dilupain karena itu penantian selama 2 tahun. 2 tahun yang coach berhenti atau? Bukan, 2 tahun yang kita selalu gagal. Jadi tahun pertama itu kita kalah di final lawan SMA 9 di extra time. Terus tahun kedua itu kita kalah penalti sama SMA 12, adu final penalti. Juga. Semifinal. Ya. Baru di tahun ketiga kita bisa jadi juara tadi. Jadi kenapa futsal series itu di final itu nggak bisa dilupain ya karena ya penantiannya 2 tahun. Dan itu sebelum juara itu gila-gilaan persiapan teman-teman. Ada lagi satu sebenarnya, juara Piala Wali Kota 2017. 2017 Piala Wali Kota. Ya, Piala Bagian Wali Kota. Itu juara 1. Juara 1. Itu nggak bisa dilupain ya coach. Nggak bisa dilupain itu. Ibaratnya anak kemarin sore megang antar sekolah, terus tiba-tiba juara antar sekolah itu Piala Wali Kota itu nggak bisa dilupain sih. Selama 6 tahun berarti sudah 6 kali ganti generasi ya coach ya? Iya kan hitungannya gitu ya? Iya 6 kali. Bahkan bukan 6 kali generasi juga ya kan 8 tahun ya total sampai sekarang ya. Berarti sudah beberapa ganti generasi ya. Nah, dari pergantian generasi itu yang paling berat itu di apa sih coach? Apanya yang berat nih? Mungkin kan kayak beda generasi ya sekarang ya kan beda mental mungkin. Ya pasti kan? Beda mental, pastilah. Itu. Yang paling berat untuk ngaturnya nih coach. Di era-eranya coach baru lulus kan sudah melatih nih. Ya. Mungkin masih sama gitu loh jiwanya ya kan.
Lah hingga saat ini kan sekarang kan anak-anak muda ini kan beda coach mentalnya Beda. sama kayak coach dulu lah Iya, iya. ibaratnya. Nah, Yang pasti yang sulit ya generasi sekarang sebenarnya. Jadi saya ini punya metode gimana saya harus jadi mereka gitu. oke, Saya harus jadi oke, mereka, oke, oke. saya harus apa ya? Kalau bahasa mungkin kita harus mau berbaur sama mereka. Kadang kan kalau apalagi pelatih yang udah tua itu latihan selesai. Latihan ya Oke. udah ketemu latihan. Kalau saya enggak, latihan ya yuk nongkrong. Habis latihan kita nongkrong supaya kita tahu lah. Oh anak zaman sekarang itu gini loh. Karena anak zaman sekarang kan dikit-dikit mental Iya, health lah. betul. Kita nggak Iya, iya. bisa kayak 2017-18 yang Iya, iya, iya. mungkin bahasa binatang keluar semua, bahasa Heeh, heeh. bego-bego keluar semua. Sekarang nggak bisa. Oh, Dikerasin sedikit, takutnya kan ngambul, nggak latihan. Nah itu mungkin beratnya di situ. Gimana kita jadi mereka itu yang berat. oke, oke, Jadi oke, oke, oke. nurin ego kita lah. Walaupun sampai ada yang bilang pelatihnya SMK 2 itu kayak anak kecil. Padahal udah tua ya karena saya pingin 100% di sini. 100% percuma saya ngelatih tim ini tapi kalau nggak saya 100% hasilnya Benar, takutnya benar, kayak benar. yang 1 tahun nggak ada apa-apa itu tadi. Nah, Oke, jadi oke, yang paling oke, susah jadi oke. tadi gimana caranya saya bisa jadi kayak mereka, bisa masuk di dunia mereka, saya bisa jadi mereka lah. Siap, Jadi siap, siap, apapun siap. mereka lakukan itu nggak takut. Benar, benar, Yang benar. nganggap saya kakak silakan, yang nganggap teman silakan. Tapi di lapangan saya sukanya mungkin sekarang ya tahu porsi lah. Oh di lapangan jadi pelatih, di luar ya temen, kakak, sahabat lah gitu. Termasuk seperti masuk ke dunia mereka, Iya. ya kan, menjadi pendengar yang baik, ya Nah, kan, kayak pacar berarti ya, Coach, ya? Lebih kayak gitulah ya, iya, sahabat, ya kan, ya nggak sahabat, ya kakak, ya bapak lah ibaratnya ya, benar ya, benar. Coach, ya. Oke, ya memang saya ngerasa sih kayak anak-anak generasi sekarang itu kalau nggak kita pendekatan kalau nggak kita yang ngalah ya, Coach, ya, Iya, kalau nggak kita yang ngalah ini, ya nggak akan didengerin ya, biasanya. saya Nah, itu juga tantangan tersendiri ya, Coach, ya? benar benar. Oke, kalau enaknya Coach, untuk di generasi-generasi yang berubah-ubah tuh, ada nggak sih kayak tips dari Coach nih, Coach Ari nih? Oke, anak baru masuk sekolah kan. Nah, untuk penerapannya itu seperti apa, Coach? Kalau biasanya sih sama sih, ya jadi mereka sebenarnya. Tapi kalau di awal-awal mereka yang kelas 10, saya selalu mengatakan bahwa, saya bukan pelatih kalian, saya jangan anggap sebagai pelatih nih. Anggap aja jadi Mmm, mentor, anggap aja kalian bukan belajar sama saya, tapi kita belajar-belajar. Jadi nanti kita seling ini di latihan bercanda sedikit atau Noel atau biasanya saya lebih suka nyari satu dua korban. Nanti oke, saat ngumpul oke. nih siapa yang bisa dibuat bercanda ya ini nih bakal jadi sasaran supaya cair. Iya, Seperti itu iya, sih. iya, iya. Jadi Oh, awal-awal akhirnya pemain sendiri nggak takut sama pelatihnya. Jadi apapun yang dia coba apa ya keren, keren, keluarin keren, di keren, keren. latihan, nggak mau skill-skill mau apa mau nunjukin itu nggak takut salah lah di latihan. Gitu sih Siap, sebenarnya siap, tipsnya. siap, siap. Jadi ya balik lagi, jadi mereka lah kalau sekarang tuh jadi mereka aja. Ya, Coach ini termasuk apa ya kalau saya bilang ya, Eee, nggak hanya ahli di bidang strategi ya, tapi ahli untuk mengambil hati. Weh, keren, 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 keren. Misalnya itu apa namanya pernah lihat ya Jose Mourinho nggak salah. Oke, Ya oke. Jose Mourinho itu saya belajar dari Jose Mourinho sih. Dia nggak cuma ngelatih soal taktikal apapun, tapi dia ngelatih soal psikolognya juga. Iya, iya, Ya, iya, jadi iya. saya terapin. Oh, saya sampai dulu itu pernah punya temen itu jurusan psikolog. Ya ngobrol-ngobrol sampai 3, 4, 5 jam. Kamu kuliah psikologi itu dasar-dasarnya apa sih? Gimana cara ngelihat orang, gimana cara orangnya sebenarnya kayak ini. Oh, ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, gitu. Jadi sampai Oke, oke. belajar defense mechanism, terus belajar gimana. Oh, kalau saya ngomong sama ini, nggak boleh sama saya ngomong sama ini. Oh, kayak di SMA 2 ya. Pemain ini bisa saya marahin di lapangan. Pemain ini nggak bisa, harus saya panggil dulu teman-temannya saya, misalnya teman-teman jauh baru saya ngomong. Itu harus Berarti pendekatan secara pribadi ya, Coach, ya? iya salah Pribadi satunya itu. terus, kita melihat psikolognya Iya, dia iya. ya juga ya, oke. Ini tipsnya keren sekali sih, nggak cuman untuk futsal sebetulnya, semua ya, semua mungkin Iya, dari kerja ya kan, kerja dari ya kerja, gitu. mentor dan lain-lain lah. Dari coach futsal ini kan sudah berkelana, sudah melalang buana lah ya, sudah sampai ke level nasional lah ya. Alhamdulillah. Nah, dulu, yang memotivasi, coach untuk nggak berhenti sampai sekarang ini, ada nggak sosok orang nih coach, yang paling
berpengaruh? Kalau sosok sih sebenarnya nggak ada sih, Nggak ada, Coach. nggak ada. Cuma karena suka, karena ya tadi karena ini udah jadi passion, karena di sini mungkin semua masalah kerjaan hilang, semua mungkin masalah asmaranya tiba-tiba hilang, semua masalah mungkin quote and quote keluarganya itu hilang, stres karena masalah banyak hal itu hilang, ya nggak ada alasan buat ninggalin profesi ini sebenarnya. Itu yang bikin kenapa sampai sekarang bertahan, karena nggak ada alasan buat ninggalin ini, karena ya profesi ini yang bikin mungkin capek kerja ya, obatnya tahu kemana, kacau asmara ya tahu obatnya kemana, ada masalah keluarga ya tahu obatnya kemana. Ya ibaratnya jadi pelatih ini obat. Coach futsal untuk seorang Ari ini sudah cinta ya, Coach ya. Iya, Sudah cinta, sudah oh aku passionnya memang di sini. iya. Ya kayak gitu ya, Coach ya. Saya mau tanya nih, Coach. Tadi kan seneng sepak bola, seneng Seneng futsal futsal. nih, ya kan. Klub sepak bola favorit Persebaya. Persebaya. Pasti ya Persebaya. Pasti harus ya, karena Orang kita Surabaya, orang Surabaya. bonek Oke. wani lah. Untuk klub futsal, Coach. Sebenarnya dulu itu suka banget sama IPC Pelindo. IPC Pelindo. IPC Pelindo 2. 2. Iya, Jakarta. Cuma berhubung nggak ada. Ya sekarang Bintang Timur Bintang Surabaya. Timur Surabaya ya. Lah untuk pemain, Coach, pemain sepak bola. Kita ngomongin dari luar dulu. Ya. Dari luar, Coach. The one and only Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Itu zaman pas di MU ya, Coach ya? Di Porto sih. Lo kok di Porto? Sporting? Oh, Sporting Lisbon ya. Nah, kalau Porto ingat itu syutingnya yang 2008, 8 besar Liga Champions kan. Itu iya, yang dapat itu Puskás Ronaldo itu di keren. MU waktu itu. Di MU ya, Coach. Yang lawannya Porto ya, itu. MU memang Ya. keren sih, Coach. Ya dulu kan. Ya dulu pas masih ada Ronaldo. Iya. Untuk di Indonesia, Coach, pemain sepak bola. Lebih ke pemain asing sebenarnya. Saya suka. Pemain asing. Ya, suka Christian Gonzalez. Christian Gonzalez. Christian. Oh, yang timnas dulu itu? Ya. Oh, ya. Itu Gonzalez. memang striker legend lah ya. Ya. Untuk pemain futsal di luar dulu, Coach. Supap Itu dari mana itu, Coach? Thailand. Oh, Wah, pivot. tahu saya tahu. Ya. Gila itu orang. Iya, Thailand. Itu masih termasuk yang bawa Thailand sampai menang berturut-turut nggak sih, Coach? Iya, sampai kan? Piala Dunia Nah, 2-3 kali lah masih ada Supap. Kalau di Indonesia? Kaisar Silitonga. Kaisar Silitonga. Ada. Sekarang udah nggak main sih. Oh, sudah Sekarang nggak main di IPC. Terakhir Di Kusmo, pensiun di Kusmo ya. Dulu bagian IPC Pelindo. Keren sih ya. Pilihan-pilihan pemain favoritnya juga keren-keren sih. Ya nggak mainstream juga sebetulnya ya, dari sobat-sobat ini mungkin kaget juga ya. Oh, ternyata Siapa Kaisar ya? Iya, siapa? Abang-abangan futsal lah. Abang-abangan futsal ya. Ini sebetulnya perjalanan yang ya cukup berkesan ya kan, cukup menarik. Saya mau bilang gini, Coach. Perjalanan kita, perjalanan hidup seseorang, itu kita sebetulnya nggak boleh melupakan itu. Iya. Karena apa? Apa yang kita sudah langkahkan, itu sudah menjadi sejarah buat kita. Itu tadi cerita-cerita menarik dari Coach Ari, mulai dari pemain, menjadi coach sampai ke level nasional. Bahkan nanti coach mungkin bisa melatih sampai ke jenjang nasional juga. Amin. Ya kan, Coach ya? Ya siapa yang tahu. Kan tadi Coach bilang, ya coba aja dulu. Rezekinya nggak tahu yang mana ya kan, Coach ya. Ada nggak sih motivasi atau saran nih, atau penyemangat buat anak-anak zaman sekarang ya kan, yang mungkin masih belum tahu nih dunia futsal, belum tahu dunia sepak bola. Kasih tahu ke anak-anak muda zaman sekarang, Coach. Buat teman-teman atau ya teman-teman muda sekarang ya, jangan takut lah buat ngelangkah. Jangan hiraukan semua orang. Kalau kalian misalnya nggak disupport karena futsal itu olahraga yang mungkin kecil, nggak sebesar sepak bola. Tapi kalau kalian yakin, ya udah lakuin aja, jalanin aja dulu. Karena kita nggak tahu saat kita ngelakuin hal itu rezekinya dari mana, ketemu siapa, bisa saja itu bisa jadi rezeki, jalan buat kita. Jadi lakuin aja dulu. Oke.
Kalau kata orang dulu itu kalau misalnya udah basah ya udah basah sekalian aja. Jangan setengah-setengah untuk ngelangkah. Jangan takut-takut untuk jalan. Kalaupun kita jalan terus jatuh, ya yuk berdiri lagi. Kalau dulu ada bilang kalau kamu jatuh 99 kali, ayo bangkit yang 100 kali. Kalau kamu udah jatuh ke 99 kali, bersiaplah untuk jatuh lagi yang 100 kali. Karena kalau kamu jatuh lagi, kamu nggak akan nyerah. Kamu tahu bahwa besok bakal jatuh lagi, besok bakal jatuh lagi, besok bakal jatuh lagi. Tapi saat kamu jatuh, kamu bisa bangkit lagi. Karena itu yang tak temukan sama teman-teman di futsal. Dulu kita pernah gagal. Tahun ini, ya alhamdulillah kita juara, kita ambil semua Grand Champion 4-4-nya. Karena ya kita dulu pernah jatuh. Jadi buat kalian semua ya, masih muda, habisin jatah gagalnya. Habisin jatah gagalnya. Saat tua, kalian nggak nyesel. Kalau kata Panji Pragiwaksono, kalau udah tua kalian nggak akan nyesel. Karena dulu nggak pernah ngelakuin apa yang kalian begini. Jadi kalau kalian jatuh passionnya di futsal, ayo banyak jalannya sekarang buat teman-teman. Jadi jangan berhenti karena hidup itu nggak ada titiknya. Harus koma terus. Kalau titik ya berarti kita udah selesai. Itu sih. Keren sekali motivasi dari Coach Ari ini ya. Berarti dalam kehidupan itu semua itu pasti ada kegagalan. Pasti. Pasti, karena kita sudah mencoba. Untuk segala sesuatunya kita harus berani mengambil langkah. Ya. Karena jika kita tidak berani mengambil langkah, kalian tidak akan tahu, tidak akan mencapai tujuan kalian sendiri. Oke, thank you Coach Ari. Sama-sama. Cerita kali ini itu menyenangkan dan menarik ya. Perjalanan Coach Ari yang dari mulai itu tadi sekolah SSB sampai menjadi coach futsal sangat menarik sekali dan sangat memotivasi anak-anak muda-muda sekarang. Semoga Coach Ari nanti bisa menjadi lebih baik. Ya kan? Jika sekarang sudah sukses, menjadi lebih sukses lagi. Amin. Ya kan? Terus apa yang menjadi cita-cita Coach Ari ke depannya segera terwujud. Ya, amin. Ya. Sobat, obrolan ini bukan sekedar basa-basi. Ini baru pas.